Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pravidjanto. Saya di sini akan memawarkan sedikit materi tentang pengantar-pengantar kaidah fikih. Seperti dalam judul tema kali ini ya guys ya. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Jadi kaidah fikih itu adalah kaidah-kaidah dalam ilmu-ilmu keislaman yang mempunyai bentuk sistematika, lalu melindungi hukum-hukum yang berada di bawah naungannya. Jadi kaidah fikih ini terdapat kaidah asasi dan kaidah pecahan kalau saya artikan sendiri ya. Jadi kaidah asasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagiannya itu disebut kaidah pecahan. Jadi kaidah-kaidah itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk merespon masalah-masalah saat ini. Misalnya seperti permasalahan darurat, misalnya minum khamar, itu bisa hukumnya bisa jadi halal, bisa jadi haram, sesuai dengan keadaan atau maslahannya. Lalu adapun substansi-substansi yang akan kita bahas pada malam, pagi, atau sore hari ini, itu adalah yang pertama, ada sejarah penemuan kaidah fikih. Jadi kita akan belajar tentang gimana sih sejarah-sejarah penemuan kaidah fikih itu. Lalu yang kedua ada sejarah perkembangan kaidah fikih. Jadi perkembangan-perkembangan pada masa Rasulullah hingga masa-masa ulama pada sekarang, ulama kontemporer. Lalu ada kitab-kitab kaidah fikih yang utama. Jadi ini kitab-kitab yang dijadikan rujukan pada saat itu ya kan. Lalu yang terakhir adalah kitab-kitab kaidah fikih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah zaman-zaman penemuan, sejarah penemuan kaidah fikih. Jadi yang pertama adalah pada zaman Rasulullah SAW. Ini pada keterangan itu dimulai dengan beberapa ayat dan hadis. Jadi kaidah fikih ini muncul dengan ditandai yang dibawakan oleh ayat-ayat dari Allah melalui Rasulullah, lalu dan serta hadis-hadis yang dari Rasulullah sendiri. Jadi misalnya ada kaidah fikih innama a'malu binniyat, itu ada seseorang perbuatan tergantung pada niatnya. Lalu ada kaidah an-nadzafatul minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu merupakan kaidah-kaidah fikih yang ada pada zaman Rasulullah yang masih diterapkan hingga zaman sekarang. Lalu ada zaman-zaman para tabi'in, yakni para imam-imam besar, mujtahid besar. Itu pada keterangannya qawaid fikih dibukukan pertama kali pada tahun 4 Hijriah. Jadi mulai terdapat pengkodifikasian atas beberapa kaidah yang tersebar. Jadi dikumpulkan antara kaidah asasi, kaidah pecahan itu dikumpulkan semua dalam satu rumpun keilmuan atau satu rumpun buku. Dikodifikasi hingga pada zaman para tabi'in tabi'ud. Nah, ini sudah menjadi suatu disiplin ilmu sendiri. Jadi sudah berdiri sendiri di kaidah fikih, tapi bukan untuk menetapkan hukum, tetapi sudah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri seperti ilmu syariah, ilmu muamalah, ilmu akidah dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kitab utama kaidah fikih. Jadi di sini adapun kitab-kitab utama kaidah fikih adalah yang paling utama dan yang telah dijadikan undang-undang. Jadi ada Majelis Al-Ahkam Al-Adliyah. Jadi terdapat 138 kaidah yang mana itu sudah dikonversi menjadi beberapa pasal-pasal dan diterapkan di negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah kitab-kitab kaidah fikih. Yang pertama kitab fikih mazhab Hanafi. Nah, ini ada Usul Al-Qorqi, ada Ta'sis An-Nazar, dan ada Majalat Ahkam Al-Adliyah yang dikarang oleh
siapa? Abdul Aziz Khan Al-Utsmani. Ghazi Abdul Aziz Khan pada tahun berapa itu? Kalau nggak salah itu pada tahun 1292 Hijriah. Nah, lalu yang selanjutnya ada kitab fikih mazhab Maliki. Ini teman kitab-kitabnya Imam Maliki adalah yang pertama ada Al-Qawaid sama Al-Furuq. Lalu yang selanjutnya ada kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Ya, antara lain Al-Qawaid Al-Ahkam fi Masali Al-Anam, lalu Al-Ashbah wa An-Nazair. Lalu yang terakhir adalah kitab fikih mazhab Anbali. Itu ada Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyah. Lalu ada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Jadi itu adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para empat imam besar. Aslinya banyak, tapi karena ini adalah PowerPoint bukan makalah, jadi kita bahas tentang poin-poin besarnya saja. Nanti sisanya nanti biar bisa dicari sendiri dari sisanya. Nah, mungkin seperti itu pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan atau salah ucapan, saya memohonkan maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Rafi sebagai pemateri pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, memohonkan maaf ke siapa? Eh,